Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wassalim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Saudara-saudara Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu nasihat, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa manusia itu ada empat takdir, atau manusia itu ditakdirkan atas empat keadaan. Salah satu yaitu bahwa ada orang yang lahirnya Islam, hidupnya Islam, matinya Islam, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para mukmin yang diberi anugerah mati secara Islam atau husnul khotimah. Itulah orang-orang yang beruntung ditakdirkan seperti itu. Kedua, ada orang yang ditakdirkan kafir, hidupnya kafir, pas matinya Islam atau husnul khotimah. Apa ada itu? Menurut riwayat dan banyak juga para ulama atau kiai menceritakan tentang hal itu, yaitu seorang, kita pernah dengar di ceramah-ceramah atau kultum itu bahwa ada seorang pembunuh, orang yang jahat sekali, yang udah membunuh 99 orang, dan dia ingin taubat. Datanglah dia kepada pendeta atau pemuka agama yang dia mengatakan bahwa saya telah membunuh 99 orang. Saya ingin taubat, bagaimanakah Tuhan bisa mengampuni? Ternyata ahli agama itu atau pendeta itu malah mengutuknya bahwa Tuhan tidak akan memaafkanmu karena kamu telah berbuat kezaliman yang besar, yaitu telah membunuh 99 orang. Akhirnya kecewa, kesal, pembunuh itu akhirnya membunuh. Digenapin aja, kamu saya bunuh, biar jadi saya membunuh 100 orang. Setelah itu dia tidak putus asa, berusaha ingin bertobat, mencarilah orang. Kalau menurut cerita itu katanya ke seorang ahli hikmah atau sufi, ada yang bilang sufi. Nah, dijelaskan bahwa pembunuh itu bercerita tentang telah membunuh 100 orang, menggenapkan dari 99 menjadi ditambah satu lagi jadi 100 orang. Bagaimanakah Tuhan bisa mengampuninya? Dan dia berkat, dan ulama itu atau ahli hikmah itu atau sufi itu mengatakan, sebesar apapun dosamu, sebesar langit dan bumi, 7 lapis bumi dan lebih, bila kamu ingin bertobat dan kamu belum mendekati ajal atau belum gor-gor atau sakaratul maut, maka Allah akan mengampunimu. Oleh sebab itu, maka bertobatlah kamu. Akhirnya pembunuh itu, preman itu bertobat di depannya ahli hikmah ini. Dan mungkin karena dia dulunya kafir, akhirnya masuk Islam. Setelah itu dia minta saran gimana caranya supaya menjaga keimanan ini. Akhirnya dia mengatakan bahwa dari cerita pembunuh ini, bahwa di kampung itu, kampung yang
kampung penyamun atau kampung yang tidak bagus. Akhirnya ahli sufi itu atau ahli hikmah itu menyuruh untuk pindah ke negeri yang banyak orang berimannya atau orang yang baik, untuk hijrah. Karena hijrah itu emang menjadikan orang itu dari perbuatan buruk menjadi berperilaku baik. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat itu berjalan kaki, baru di pertengahan mati. Akhirnya datanglah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat eh, eh, malaikat rahmat. Kata malaikat azab, orang ini telah banyak berbuat dosa dan belum sampai kepada tempat untuk bertobat, yaitu tempat yang baik. Akhirnya dia harus masuk neraka, harus saya bawa rohnya ini. Akhirnya malaikat rahmat mengatakan, oh tidak bisa, dia telah bertobat, niat tobatnya telah dinilai oleh Allah. Mereka berselisih, dua malaikat itu. Akhirnya turunlah malaikat Jibril sebagai penengah dan menyarankan untuk dua malaikat itu menghitung menurut perhitungan bahwa malaikat azab akan menang, karena emang yakin bahwa belum sampai setengahnya. Tapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang bertobat, maka tanah itu didekatkan kepada jarak pemuda itu didekatkan kepada tanah atau kampung yang banyak orang alimnya, itu sebagai tanda tobatnya diterima oleh Allah. Nah itulah, ada orang yang kafir, muslim atau husnul khotimah, dan orang mengatakan bahwa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah, ya Allah saya mintalah husnul khotimah. Husnul khotimah apa itu? Kalau menurut ulama, husnul khotimah adalah mati dalam membawa iman dan Islam. Tidak harus matinya enak, karena ada juga ulama yang matinya ya dibilang sengsara, padahal itu emang sebagai bentuk rahmat Allah atas mereka atau orang yang alim itu yang seperti itu. Tapi emang secara langsung kasat mata kita lihat kayaknya tidak baik, padahal itu emang ada dasarnya. Karena nanti di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada hambanya yang kafir, yang matinya enak, dengan yang alim atau kiai yang matinya tidak enak, yang atau dianggap husnul khotimah atau nggak enak lah maksudnya, ya kayak matinya sakit. Kalau yang non muslim matinya senyum. Ternyata pas di akhirat akan ditanya, wahai hambaku yang kafir, apakah kamu selama ini aku jolimin di dunia? Oh tidak, kami di dunia ini, atau saya ini di dunia ini selalu enak, sampai mati pun saya tersenyum. Akhirnya Allah berkata, karena kamu telah mendapat kebahagiaan ke dunia atau mendapat bagian dunia dari kasih sayangku, maka karena kamu tidak beriman kepadaku, kasih sayangku di akhirat tidak aku berikan kepada engkau. Akhirnya dia yang kafir itu dimasukkan neraka, walaupun dia kelihatan matinya enak tersenyum. Sedangkan yang si kiai ini yang matinya sakitan sampai mungkin pas mati teriak. Pas ditanya kepada oleh Allah, wahai hambaku, apa kamu bahagia di dunia? Aku bilang, akhirnya ahli agama ini atau ahli ibadah ini mengatakan, oh saya sengsara ya Allah, di dunia pas mau mati aja saya sakit berapa tahun, dan mati pun saya merasakan sakaratul maut yang pedih. Akhirnya Allah mengatakan, karena kamu tidak bahagia di dunia, dengan rahmatku aku berikan kebahagiaan itu di akhirat itu, maka masuklah kamu ke surga. Dan menurut Imam Ghazali, yang ketiga adalah orang yang bertakdir. Salah satunya yang ketiga ini adalah takdirnya adalah orang kafir, lahir kafir,
hidup kafir, mati pun kafir. Nauzubillah min dzalik. Yaitu ya maaf kata ya tadi seperti pendeta tadi yang dia lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya pun kafir walaupun ada enaknya itu matinya tidak sakit atau dan tersenyum. Nah, itu pun juga ada kisahnya seperti uh, hikayat siapa para Yahudi atau Bani Israel yang durhaka. Fir'aun lah, seperti Fir'aun dilahirkan kafir, hidupnya kafir dan matinya pun kafir, tapi dia dapat nikmat yaitu hidupnya tidak pernah sakit. Dan kedua dan keempat adalah yang ditakdirkan hidupnya muslim, lahirnya muslim, hidupnya muslim, matinya kafir. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Seperti apakah itu? Adakah kisahnya? Ada, yaitu Barseso, yaitu ulama di zaman Nabi Musa atau di zaman Bani Israel yang ahli ibadah. Karena dia ahli ibadah, dia lahirnya muslim atau taat kepada Allah, tapi karena dia ditipu oleh syaitan, karena syaitan menyamar menjadi seorang ulama atau seorang seperti dirinya ahli ibadah dan berteman dia si Barseso ini, dia tidak tahu kalau itu adalah penjelmaan dari iblis. Akhirnya dia bertanya, atau ketika dia mengamati bahwa ulama ini ada sesuatu yang aneh, yang mungkin sesuatu yang hebat, yaitu dia tidak pernah tidur gitu, tidak pernah tidur, beribadah terus. Kalau Barseso sendiri kadang-kadang tidur, jadi kurang ibadahnya kurang maksimal. Akhirnya ditanya, gimana caranya kamu bisa seperti itu? Dia bilang, kamu harus melakukan suatu dosa, karena bila dengan kamu melakukan dosa maka kamu akan merasa bersalah dan kamu akan terus memperbaiki diri. Seperti apa, dosa apa yang harus saya lakukan wahai ulama gitu, ulama ini yang setan yang menyamar jadi ulama. Ya udah kamu membunuh. Waduh, membunuh itu tidak boleh. Wah, saya pasti mati kalau saya membunuh, saya langsung dihukum panjang. Bagaimana saya bisa bertobat? Akhirnya saya tidak mau tuh. Ya udah kamu berzina saja. Wah, berzina, apalagi berzina, sama aja saya dirajam, saya tidak bisa taubat. Ya udah kamu minum khamar. Kalau minum khamar kan kamu nggak ketahuan. Akhirnya ulama ini Barseso ini seorang ulama yang tinggal di daerah gunung lah kasarannya, uslah lah gitu. Akhirnya turun gunung mencari khamar. Akhirnya dia menemukan sebuah kedai khamar. Di situ ternyata pelayannya wanita cantik. Wajar lah kalau di bar, bahasa kita bar atau kedai arak itu wanitanya, pelayannya cantik-cantik. Nah, pas dia minum, karena belum pernah biasa minum, langsung teler. Pas teler, dia tidak dirayu-rayu sama pelayan perempuan itu, akhirnya melakukan hubungan terlarang atau zina. Akhirnya dia karena pas sadar dia merasa wah bahaya ini, kalau ketahuan saya bisa dirajam. Akhirnya dibunuh lah wanita itu. Sehingga secara tidak langsung khamar itu adalah sumber dari segala maksiat. Nah, jangan sampai kita mengalami atau ditakdirkan seperti Barseso ini, seorang yang muslim, hidup muslim tapi matinya su'ul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.